Oke ya. Jadi hari ini kita akan coba mengkonfigurasi unsur dengan nomor atomnya yang agak besar ya, seperti K19, gallium 31, strontium 38, cesium 55 dan radon 86. Kalau pertemuan kemarin kan kita hanya sampai di argon 18 ya. Nomor atomnya itu yang relatif kecil. Nah, untuk nomor atom yang cukup besar seperti ini ya, nanti kita akan menemukan kelemahan ya. Kita akan menemukan kelemahan dari yang namanya konfigurasi ya. Konfigurasi yang dikemukakan oleh si Niels Bohr ya. Konfigurasi yang dikemukakan oleh si Niels Bohr. Jadi kalau masih ingat yang kemarin itu ya anak ya, di situ kan ada K, kulit pertama maksimumnya 2 ya kan. Lalu L, kulit kedua maksimumnya 8. Lalu M, di kulit ketiga maksimalnya 18 ya. Kemudian nanti N, kulit keempat maksimumnya 32 ya. Dan seterusnya ya anak ya, sampai kulit ketujuh ya. Jadi kalau kita lihat ya anak ya, kalau kita lihat kelemahan dari yang namanya Niels Bohr ini, kita coba dulu sebelum ke contoh yang kita buat ini. Misalkan ya anak ya, Bapak ambilkan untuk unsur ya, untuk unsur dengan lambang Ca atau namanya kalsium ya. Kalsium dengan nomor atomnya 20. Berarti kalsium dengan nomor atom 20 ini dia mempunyai elektron sama dengan 20. Seperti itu ya ya kemarin ya. Nah, sesuai dengan pengisian lintasan oleh si Niels Bohr ya, seharusnya ya, seharusnya dia kan hanya perlu 3 kulit. Ya kan? Seharusnya dia hanya perlu 3 kulit ya, yaitu kulit si K ya kan, kemudian nanti kulit si L, kemudian nanti kulit si N ya, seharusnya. Karena di kulit K itu kan maksimal 2, di kulit L maksimal 8, sedangkan di kulit M maksimalnya kan 18. Berarti 28 itu sudah 10 elektron. Sisanya berarti seharusnya bisa kita isi di kulit M itu elektronnya 10. Paham ya nak ya? Tetapi ya nak ya, tetapi pada faktanya, pada kenyataannya ini merupakan penulisan ya, ini merupakan penulisan konfigurasi elektron ya, penulisan konfigurasi elektron yang salah atau yang tidak benar ya. Seharusnya bisa kan, seharusnya bisa lah Pak, di kulit ketiga itu M itu berisi 18 elektron, masa 10 kok nggak bisa Pak? Nah itu dia. Inilah ya nak ya, kekurangan daripada atau kelemahan daripada konfigurasi Niels Bohr ya. Makanya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi orbital ya, berdasarkan model mekanika kuantum atau model atom modern ya. Jadi di sini dia kelemahannya. Jadi anak-anak, untuk mengantisipasinya ya, untuk mengantisipasi pemakaian konfigurasi Niels Bohr ya, biasanya dia mempunyai syarat ya, syarat untuk yang namanya konfigurasi elektron Niels Bohr ya, syarat untuk yang namanya konfigurasi elektron Niels Bohr ya. Kalau punya syarat ya, biasanya kita harus jadi menghafal ya kan. Karena kalau nggak terpenuhi syarat, ya nggak usah dipakai konfigurasinya. Nanti kalau konfigurasi yang berikutnya itu tanpa syarat, ya nak ya. Nah,
syarat yang pertama apa itu Pak? Ingat ya, syarat yang pertama yang harus dipenuhi, unsur-unsur yang dikonfigurasi itu harus berasal dari golongan utama atau golongan A di dalam yang namanya tabel periodik. Ya, jadi nanti kalau kita bahas tentang tabel periodik atau kalau kalian lihatlah tabel periodik itu, ya, paling ujung kiri 1A, kemudian habis itu 2A, kemudian ada dia semacam lembah turun, ya, kemudian naik lagi jadi bukit 3A sampai bukit yang paling ujung, ya, yaitu golongan 8A. Inilah dia. Jadi unsur-unsurnya harus berasal dari salah satu golongan 1A hingga 8A. Ya. Hafal-hafalkan semua unsurnya itu. Nanti Bapak tanyakan, ya. Lalu yang berikutnya yang kedua, ya. Yang kedua, elektron, ya. Ingat ya. Jumlah elektron, ya. Jumlah elektron di kulit terluar, ya, di kulit yang paling terluar atau di kulit yang paling akhir ketika kita mengkonfigurasi, ya, jumlah elektron di kulit terluar atau terakhir tidak boleh, ya, lebih dari 8. Atau kita bilang saja dia harus lebih kecil sama dengan 8. Di luar ini nggak boleh, Paham ya ya? Di luar ini tidak boleh. Nah, sekarang kita lakukan untuk yang namanya kalsium 20. Bagaimana konfigurasi yang benarnya, Pak? Berarti kalsium 20 dengan jumlah elektronnya sama dengan 20. Berarti nanti kita susun dulu elektronnya. Berarti tadi di kulit K 2, di kulit L 8. Lalu coba lihat lihat tadi yang salah itu, ya. Yang salah tadi kan kita buat terluarnya 10. Padahal kata si Niels Bohr syaratnya tadi apa? Jumlah elektron di kulit terluar atau paling akhir harus lebih kecil sama dengan 8. Berarti yang 10 ini pecahkan. Ya. Yang 10 itu pecahkan. Muncul lagi pertanyaan. Pak, kupecahkan jadi berapa, Pak? 171, 62, 53, 44, 35, 26, 17. Nah, ingat ya ya. Pemecahan elektron, ya ya. Ingat syaratnya ketiga, ya. Pemecahan elektron, ya, pemecahan elektron, ya, pemecahan elektron di kulit yang terluar, ya, ya, di kulit yang terluar atau di kulit yang paling akhir harus mencapai, ya, atau harus memenuhi kriteria, ya, elektron maksimum, ya. Harus memenuhi kriteria elektron maksimum. Nah, sekarang kalau Bapak tanya 10 ini mana yang paling tepat? 82, ya kan? 71, 53, 44. Apa tadi yang paling maksimum Kalau kita lihat perlintasan, Pak, ada 2, ada 8. Yang paling maksimum yang mana Yang 8. Berarti isi dulu dia di sini jadi 8. Ya, isi dia jadi 8. Sisanya nanti berapa lagi, Pak? Berarti 8 sudah diisi, sisanya berarti 2. Inilah dia Beginilah dia cara mengkonfigurasi elektron Niels Bohr untuk nomor atom yang relatif besar, ya. Berarti kesimpulannya dia menggunakan 4 lintasan atau 4 kulit, yaitu K, L, M, dan N. Nah, gitu dia. Ya, K, L, M, dan N. Nah,
Bapak kerjakan dua contoh A dan B. Sisanya nanti tolong kalian buktikan di kolom komentar di GCN. Ya nak ya. Pertanyaan juga nanti kalau ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar GCR-nya. Ya nak ya. Nah sekarang perhatikan nak. Bapak buat lagi contoh yang berikutnya. Kalium 19. Ya, berarti kalium 19 itu nak mempunyai elektron yang jumlahnya 19. Kita isi nak. Berarti 2. Habis 2 berapa? 8. Sudah 10 Pak. Sisanya 9. Langsung aja lah 9 Pak ya. Salah. Enak ya. Salah. Karena tadi dibilang apa? Jumlah elektron di kulit terluar atau di akhir lebih kecil sama dengan 8. Salah. Kita pecahkanlah yang 9 ini. Ya. 9 ini nakku, pemecahan elektron di kulit terluar atau di akhir harus memenuhi kriteria elektron maksimum. Berarti kan Pak 9 itu Pak bisa maksimumnya 2 sama 8. Ya paling maksimum lah 8. Ya nak ya. Berarti pecahkan lagi anak menjadi 2, 8, 8, 1. Inilah dia nak, konfigurasi yang benarnya. Maka nanti nakku dia terisi ada berapa lintasan? Ada 4 ya. K, L, M dan N. Gitu ya nak ya. Yang terakhir ya. Yang terakhir, misalkan ya, ada dia nak gallium 31. Berarti gallium 31 ini ya nak ya, mempunyai elektron yang jumlahnya berapa? 31. Oke, kita susun lagi nak. Maksimumnya kulit pertama 2. Maksimumnya kulit kedua 8. Maksimumnya kulit ketiga 18 ya. 10 supaya 31. Buatlah di sini Pak 18. Masih bisa ya nak ya? Berarti 2, 8, 18 28 ya. Sisanya berarti berapa? 3. Apakah ini sudah benar Pak? Sudah ya nak ya. Karena di akhir ya kita jumpai elektron terluarnya lebih kecil sama dengan 8. Kalau lebih besar daripada 8 ya nanti langsung pecahkan dengan konsep harus memenuhi kriteria elektron maksimum ya. Berarti gallium 31 ini nakku dia mempunyai 4 kulit ya. Oke anak-anak jangan lupa ya, jangan lupa kerjakan yang C strontium 38, yang D cesium 55, yang E radon 86. Ya. Bapak rasa sampai di sini dulu. Selamat mengerjakan, selamat pagi semuanya.